Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Abdurrahman, mahasiswa STK PPGR Bangkalan. Di sini saya akan mewawancarai Gubernur Himaba STK PPGR Bangkalan perihal memenuhi tugas daripada dosen pengampu Bapak Buyung MSI. Nah, di sini saya akan mengangkat perihal pemilihan Presma, Presiden Mahasiswa STK PPGR Bangkalan, yang mana ini sempat viral waktu pemilihan dilaksanakan pada hari sebelumnya. Dan ini juga sempat dipublikasikan di media Madura Press. Bagaimana kabarnya, Gub? Alhamdulillah, baik Mas. Alhamdulillah. Baik, biar tidak terlalu lama, kita langsung mewawancarai beliau. Yang pertama yang ingin saya tanyakan, apa sih yang menyebabkan terjadinya kericuhan dalam pemilihan presiden mahasiswa di kampus ini, Gub? Baik, terima kasih Mas. Saya sedikit bercerita ya Mas, kalau sampean ini mempertanyakan kenapa kok bisa terjadi kericuhan Ya, betul. di saat pemilihan Presma kemarin. Kebetulan saya waktu pemilihan Presma itu ada di lokasi. Awalnya yang menjadi polemik ataupun yang menjadi masalah itu ada dari salah satu pendukung atau dari mahasiswa ini meminta, kalau tidak salah ya, meminta terhadap KPUM untuk membuka gorden kalau tidak salah, atau membuka pintu. Mahasiswa ataupun salah satu pendukung ini memaksa ataupun meminta terhadap KPUM untuk membuka pintu atau membuka gorden untuk menyaksikan perhitungan. Begitu. Disitulah terjadinya kericuhan awalnya. Setelah mahasiswa ataupun salah satu pendukung ini tidak dipenuhi permintaannya oleh KPUM, di luar itu teman-teman mahasiswa ini melakukan seakan-akan mendesak KPUM lah, mendobrak atau berteriak. Seperti itu proses terjadinya kericuhan. Baik, selanjutnya, Gub, bagaimana sistem pemilihan presiden mahasiswa yang diterapkan di kampus ini? Baik, sedikit saya menjawab ya. Sebetulnya ini Mas, bukan kapasitas saya untuk menceritakan ataupun untuk menjawab persoalan ini. Siap. Tapi di sini kan saya selaku pelaku ataupun selaku mahasiswa yang berkontribusi untuk menyukseskan pemilihan Presma ini. Kalau menurut saya, bagaimana sistem pemilihan presiden mahasiswa ini yang diterapkan oleh kampus atau yang diterapkan oleh KPUM khususnya, kalau bagi saya cukup bagus. Kalau bagi saya ini cukup bagus, yang mana KPUM ini sudah kalau menurut saya sangat transparan. Kenapa saya mengatakan sangat transparan, Mas? Karena terkait peraturan, terkait juknis, ataupun terkait pemilihan, KPUM ini sudah melakukan sosialisasi. Kenapa saya tahu? Karena saya disosialisasi waktu di kelas. Setelah itu, setelah sosialisasi, KPUM ini di IG-nya ini sudah mempublish terkait peraturan, terkait juknis pemilihan seperti apa. Saya rasa sebetulnya bukan kapasitas saya untuk menilai. Tapi kalau sampean ini menanyakan ke saya rasa ini cukup bagus terkait sistem ataupun sistem pemilihan presiden ini. Apalagi Mas, di kampus kita ini kan, kampus STK PPGR Bangkalan ini sudah hampir 2 tahun vakum, tidak ada presmanya. Kalau saya pribadi sangat menjunjung tinggi, sangat mendukung adanya pemilihan presiden dan wakil presiden mahasiswa ini, agar kampus kita ini memiliki presiden dan memiliki pimpinan tertinggi bagi mahasiswa, agar enak nantinya ketika ada polemik ataupun ada permasalahan, mengadu ke siapa kita, kan seperti itu. Kalau kita kan sebagai mahasiswa biasa, Mas, kan seperti itu. Iya, betul. Ya. Berarti bisa dikatakan netral untuk KPUM ini? Kalau saya membaca, kalau saya melihat sangat netral. Siap. Ya, tidak ada condong kanan, tidak ada condong kiri. Kalau saya melihat. Siap. Nah, untuk selanjutnya, Gub,
apakah ada aturan yang mengenai siapa yang berhak mencalonkan diri sebagai presiden mahasiswa? Oh ya, terkait itu seperti yang saya katakan barusan sebelumnya itu, bahwasanya KPUM ini sudah melakukan sosialisasi. KPUM ini sudah mempublish peraturan ataupun juknis yang ada di IG KPUM itu. Kalau mengenai siapa yang berhak mencalonkan, itu sudah ada di persyaratan calon Presma dan persyaratan calon wakil Presma. Itu sudah jelas. Kalau tidak salah ya, kalau saya membaca di IG KPUM itu ada minimal semester 5 yang berhak mencalonkan sebagai presiden dan wakil presiden. Dan kalau tidak salah itu minimal IPK-nya 3,00 itu bebas, mahasiswa prodi apa itu bebas, dan kalau tidak salah mendapatkan rekomendasi HMP dan UKM yang diikuti itu. Berarti ini sangat terbuka ya, dan sangat dibebaskan bagi mahasiswa, siapa saja yang ingin mencalonkan diri bebas. Oh ya, bebas Mas, seharusnya kan memang seperti ini kan adalah pesta mahasiswa, seharusnya memang seperti harus bebas. Ini kan pestanya mahasiswa, dan yang mengikuti juga mahasiswa, yang berkontribusi untuk mensukseskan ya juga mahasiswa. Baik, untuk selanjutnya Gub, bagaimana proses pemungutan suara yang dilakukan dan siapa yang berhak memilih dan pemilihan presiden mahasiswa? Terkait itu lagi-lagi sebetulnya bukan kapasitas saya untuk menjelaskan terkait proses pemungutan, proses pemilihannya. Yang seharusnya menjawab ini adalah KPUM. Kan tapi karena sampean ini mempertanyakan ke saya, menanyakan ke saya menjawab sebagai mahasiswa biasa. Kan di sini saya juga memilih ataupun mencoblos. Kalau saya lihat ketika saya memilih ini, prosesnya adalah kita ini datang ke Geraha dan membawa KTM untuk yang memiliki KTM. Dan yang paling bagus ini adalah di persyaratan ini harus sudah KRS-an. Sebelumnya saya pernah maba tahun 2021 ini tidak ada persyaratan seperti ini pemilihan Presma. Ini adalah terbaru. Mungkin KPUM ini koordinasi dengan BAK. Yang berhak memilih adalah mahasiswa yang sudah melakukan KRS. Itu. Ini aturan baru ataupun persyaratan baru. Ketika itu kita datang ke Geraha membawa KTM, dan yang tidak memiliki KTM untuk maba membawa KRS ataupun KTP. Itu. Setelah itu mencoblos. Yang berhak memilih itu yang pertama adalah mahasiswa aktif. Mahasiswa aktif STKIP PGRI Bangkalan. Yang kedua, yang sudah melakukan KRS-an kalau tidak salah itu. Dari semester 1 maba sampai semester 7 angkatan 2021. Itu, Mas. Berarti untuk persyaratan-persyaratan si pencoblos atau si pemilih ini sangat luar biasa sehingga ada peningkatan dari tahun sebelumnya. Kalau menurut saya ini menarik. Kalau sebelumnya kalau tidak salah waktu saya maba tahun 2021 ini tidak ada persyaratan yang berhak mencoblos yang sudah melakukan KRS. Nah, yang terakhir Gub, yang paling menarik adalah bagaimana dampak kericuhan ini terhadap citra organisasi kemahasiswaan dan kehidupan kampus secara keseluruhan. Kalau terkait berbicara dampak, saya sebetulnya tidak memiliki otoritas di sana, akan tapi saya berbicara saya sebagai mahasiswa biasa. Yang pertama, kalau menurut saya dampaknya ini terhadap lembaga, karena kericuhan yang terjadi itu ataupun berita yang sudah beredar, karena berita ini dipublish oleh Madura Press. Madura Press ini kan sangat besar. Dampak yang pertama ini adalah lembaga. Yang mana di dalam berita itu, ini bukan objek yang dibawa, ini bukan nama, akan tetapi objek yang dibawa ini adalah WK3. Ketika WK3 ini sudah
ditulis ataupun sudah muncul nama Waka3, ini adalah lembaga yang terseret. Ini adalah lembaga yang dibawa itu. Kalau terkait dampak, kalau menurut saya mirisnya itu yang pertama itu terhadap mahasiswa. Miris. Bacaan ataupun stigma mahasiswa ini adalah tidak percaya lagi terhadap Waka3 kalau seperti ini. Seharusnya ini adalah sudah jelas pemilihan presiden mahasiswa dan wakil presiden mahasiswa, yang mana ini adalah pesta mahasiswa, yang seharusnya lembaga ataupun Waka3 ini termasuk dosen dan lain sebagainya tidak perlu ikut campur. Ini adalah pestanya mahasiswa, percayakan terhadap mahasiswa kan seperti itu. Iya, betul. Berarti dampak daripada kericuan ini karena terlibatnya Waka3 kepada pesta mahasiswa ini ya, Gub? Betul sekali. Terlibatnya dosen ataupun terlibatnya Waka3 mengikuti campur. Nah, ini yang miris sekali. Seharusnya ini kan tidak perlu seperti dosen, apalagi Waka3, seorang Waka3 ini tidak perlu ikut campur terhadap pemilihan